Perkenalkan, nama saya Niko Manjunita Mentaria Putri, absen 20, kelas 12 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Luh Anggita Melehesti, absen 17, kelas 12 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Puspitasari dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pengertian. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Dan yang kedua, fungsi. Fungsi pertama, surat lamaran kerja adalah untuk pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan secara resmi. Dengan surat lamaran resmi, pengajuan kerja bisa diterima dan diproses sesuai tahap rekrutmen perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan surat lamaran pekerjaan bagian sistematika. Jadi sistematika dari surat lamaran pekerjaan ini ada 9 sistematika, yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi, tempat dan tanggal pembuatan surat ini ditulis di pojok kanan atas tanpa diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Seperti contoh, Semarang 4 Juni 2021. Dan yang kedua ada lampiran dan hal. Jadi lampiran dan hal ini tidak boleh disingkat, tapi ditulis dengan kata lampiran dan hal, seperti contoh surat lamaran pekerjaan ini. Dan yang ketiga ada alamat surat. Jadi alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada, melainkan yang terhormat, seperti contoh yang terhormat manajer PT Insagi. Nah, itu merupakan contoh dari alamat surat. Dan yang keempat ada salam pembuka. Jadi salam pembuka surat lamaran pekerjaan ini ditulis dengan kata dengan hormat. Dan yang kelima ada alinea pembuka. Jadi alinea pembuka ini merupakan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar ataupun bisa disebut dengan tesis. Dan yang keenam ada isi. Di dalam isi surat lamaran pekerjaan ini ada identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Dan yang ketujuh ada penutup. Jadi contoh dari penutup surat lamaran pekerjaan ini yaitu demikian surat lamaran kerja ini dibuat, besar harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan. Nah, itu dapat dikatakan dengan penutup surat lamaran pekerjaan. Dan yang ke-8 ada salam penutup. Jadi salam penutup ini ditulis dengan kata hormat saya. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Dan tanda tangan ini biasanya ditulis di pojok kanan bawah, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Dan isi dari surat lamaran pekerjaan seperti contoh di samping dilampirkan dengan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Dan juga dilampirkan dengan fotokopi KTP, pas foto, surat keterangan catatan kepolisian, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip, dan daftar riwayat hidup. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada pemilihan diksi atau pemilihan kata. Ada penulisan yang terhormat atau YTH diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya YTH titik. Ada penulisan frasa atau dengan hormat. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat, koma. Nomor 2 ada penggunaan kata sapaan. Kata sapaan ibu
Saudara, Bapak, huruf awal sapaan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi Bapak atau Ibu menggunakan huruf awal ditulis huruf kapital. Nomor 3, ada penggunaan kalimat perincian. Pada bagian awal perincian ditulis dengan huruf kecil. Contoh, adapun di identitas saya adalah nama Vincenzo Casano. Nomor 4, ada penggunaan bentuk surat yang standar. Nomor 5, menggunakan kata-kata yang sopan. Nomor 6, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan. Nomor 7, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, nomor 8, memiliki struktur surat yang lengkap. Dan terakhir juga perlu memahami tentang bagaimana ciri-ciri bahasa dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bahasanya harus baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang formal. Kita harus menggunakan bahasa yang formal sesuai juga dengan PUBI. PUBI ini kita bisa tahu yang ini harus dengan kapital, ini tidak boleh kapital, ini tidak boleh disingkat. Nah, itu maksud dari PUBI ini. Kemudian yang kedua adalah bahasanya harus santun. Bahasa yang santun itu contohnya harus pakai kata saya, bukan aku. Karena jika pakai kata aku tidak enak didengar, kayak aku ingin melamar pekerjaan. Kemudian harus menggunakan kata sapaan. Contohnya Bapak, Ibu. Jadi, intinya harus pakai kata sapaan untuk menunjukkan kesantunan. Yang ketiga adalah sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus ini adalah efektif dan efisien, tidak boleh bertele-tele, singkat, padat, tapi harus jelas. Terakhir, ada sistematikanya harus lengkap. Nggak boleh nggak ada lempirannya, nggak boleh data diri tidak lengkap. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang kami analisa. Nah, jadi tadi adalah pembahasan sedikit mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian.